gaya pakaiannya agak jamet. Yang ketiga, minta dibayarin. Cukup jahat ya. Karena gimana pun menurut saya sendiri dalam hubungan itu kuncinya komunikasi. Tiga red flag cowok. Yang pertama sih menurut saya itu flexing ya. Yang pertama, typingnya alay. Pertama yang main perempuan sih. Jalan sama perempuan. Sama aja kali. Terus yang kedua, gaya pakaiannya agak jamet. Yang ketiga, minta dibayarin. Menurut saya 3 red flag cewek, yang pertama dia egois, yang kedua kurang jujur dan kurang pengertian. 3 red flag cowok menurut saya itu yang pertama suka chat tiba-tiba atau modus membalas status WhatsApp ataupun Instagram. Terus kemudian ada nih yang baru kenal, terus udah sosok ngatur. Terus juga yang terakhir itu mintanya mau kenalan, tapi nanyain, "Mbak nanti pacarnya marah nggak ya?" Gitu. Terus Yang suka selalu minta dibayarin. terlalu friendly ke lawan jenis. Dan yang kedua suka misalkan baru chatan tapi laki-laki itu udah mau ngirim sebuah voice note. Yang ketiga so akrab ketika baru ketemu, tidak ada intro terlebih dahulu. 3 red flag cewek menurut gua yang dari segi pakaian, dan mungkin yang kedua penampilan mungkin ya. Yang ketiga dia biasanya suka nyakitin cowok sih. 3 red flag cewek, yang pertama posesif, yang kedua agresif, yang ketiga clingy. Red flag pertama menurut saya nih ya, cewek yang merokok, yang dia tuh kagak bisa ngerawat bagian dalam dia gitu. Terus yang kedua, dia yang kayak suka ngegibah atau ngejulitin orang gitu. Itu kayak gimana gitu, kayak nggak enakin aja gitu. Menurut aku sih yang selingkuh pastinya. Terus yang jarang banget ngabarin. Pasti kan orang sekarang sesibuk apapun dia pasti pegang HP lah, entah kayak 5 menit, 2 menit gitu. Terus sama yang apa-apa kayak minta dibayarin, tolong bayarin dulu ya nanti aku TF, itu nggak banget sih menurut aku. Terus kalau yang ketiga, dia yang masih suka silent treatment, kayak ya kurang dewasa lah kelihatannya. Menurut aku sih kalau yang red flag itu tukang bohong ya. Kalau tukang bohong udah pasti tukang bohong. 3 ya? Tukang bohong, selingkuh, sama boros sih. Menurut aku sendiri sih enggak, karena kita sebelum kita komunikasikan pasti kan kita butuh waktu sendiri dulu buat memikir gitu. Wah, kalau silent treatment tuh termasuk jahat sih menurut saya, karena kayak nyiksa batin banget gitu. Lebih baik sih kalau misalnya ada masalah atau yang nggak disukain dia bisa ngomong langsung. Kayak aku nggak suka gini nih, gimana nih? Kan kita udah sama-sama dewasa nih. Aturan kalau misalkan ada masalah tuh lebih baiknya didiskusiin daripada diem-diem kayak gitu. Nanti jatuhnya kayak tambah overthinking dong gitu. Iya. Menurut saya silent treatment itu termasuk jahat sih, karena tidak bisa membuka isi hatinya ke pasangannya. Kalau menurut saya sih silent treatment itu cukup jahat ya. Karena gimana pun menurut saya sendiri dalam hubungan itu kuncinya komunikasi. Kalau menurut saya silent treatment itu jahat, karena yang namanya hubungan itu pasangan ya, itu kita harus berkomunikasi. Kayak misal pasangan kita kayak ada unek-unek, itu kita harus diomongin. Jangan silent treatment kayak apa-apa diem, jangan harus ditanya dulu kamu kenapa. Itu kayak kayak tekanan gitu buat pasangan kita. Jadi kita kayak ya udahlah, terbuka aja komunikasi. Jadi silent treatment tuh jangan dinormalisasi lah ya. Silent treatment itu menurut saya itu jahat. Gimana ya? Kayak kita kasih waktu dulu mungkin ya, cuma jangan terlalu lama gitu. Kalau misalkan dia emang udah terlalu lama, mungkin kita bakal baik-baik. Lumayan sih, kalau aku kan orangnya agak doyan ngomong gitu. Kalau misal aku ketemu cowok yang diem-diem aja, aku kurang nyaman sih gitu.
lebih banyak mengajak diskusi, lebih banyak sama aja seperti halnya deep talk gitu. Dan kita pun yang tidak silent treatment itu mungkin lebih ke orang introvert. Nah, untuk kita yang extrovertnya itu lebih sabar menghadapinya, lebih banyak diajak ngobrol, pasti dia pun akan ngobrol gitu. Yang pasti menjaga komunikasi sih biar nggak miskomunikasi. Silent treatment menurut gua itu nggak jahat sih, karena gua sendiri tipikal orang yang nggak terlalu suka banyak ngomong. Jahat karena kesannya kayak nggak peduli. Ya harusnya nggak boleh sih gitu, harus ada komunikasi, nggak boleh saling diem-dieman. Untuk menghadapi silent treatment ya, menurut gua sih kayak kitanya juga nggak usah terlalu memaksa dia untuk ngebuka. Ya dia misal silent, kita juga silent aja. Tergantung sih ya. Cuman kalau menurut saya sendiri sih terhitung jahat juga sih. Ya. Kalau saya sendiri, saya sudah biasa sih ya ketemu temen tuh yang dia suka cerita ke saya, curhat kayak, ini pasangan gue gini. Itu saya selalu ingetin dia kayak, udah diobrolin aja berdua, diomongin, di talk gitulah, biar ketemu masalahnya di mana, cari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Iya, paling kalau aku sih pelan-pelan diajak ngobrol aja. Kalau misalnya dia suka topik apa nih, ya itu kita pelan-pelan biar nyaman aja sih ngobrol gitu. Yang penting punya topik yang sama-sama kita suka, jadi kan enak itu ya kalau kita ngobrolin satu hal yang kita sama-sama suka gitu sih. Caranya ya membangun komunikasi aja sih. Terus gimana cara menghadapi pasangan? Ya intinya dalam hubungan itu harus timbal balik. Kalau misalkan pasangan mood silent, kamu harus mengerti gimana caranya untuk memulai lebih dulu sih. Ajak ngobrol atau pahami situasi yang ada di pasanganmu.